Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok korelasi yang akan menjelaskan contoh korelasi. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Sartika dengan NIM 24074064 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putrisari dengan NIM 24074069. Perkenalkan, nama saya Duyan dari Berusemiring dengan NIM 24074056. Perkenalkan, saya Erika Yuda Pratiwi dengan NIM 24074071. Dengan mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu dosen Hayatun Nufus, SPDI MPD. Langsung saja ke videonya. Ayo. Menjawab pertanyaan yang nomor 1. Dengan data motivasi mahasiswa itu X, data prestasi mahasiswa itu Y, di salah satu universitas sebagai berikut. Oke, kita perhatikan tabel sini, X-nya, Y-nya. Jika alfa sama dengan 0,05, jadi berapakah besar hubungan variabel X dan Y? Baik, kita tentukan dulu hipotesisnya. Yang dimana R sama dengan 0, tidak ada hubungan Y signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Dengan H1 yang dimana R tidak sama dengan 0, yang dimaksud dengan adanya hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Lanjut, kita akan menghitung nilai R-nya. Nilai R, kita tulis dulu. Menghitung nilai R untuk mencari hubungan variabel X dan Y dengan rumus R sama dengan N dikali sigma Y X dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, tabelnya di sini X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, untuk mendapatkan X kuadrat yaitu yang dimana kita mengkalikan 38 dikali 38 dapatnya 1444. Begitu juga di bawahnya 2025 didapat karena di 45 dikali 45. Selanjutnya untuk mencari Y kuadrat sama seperti yang tadi, yaitu 60 dikali 60 dapatnya 3600. Begitu juga di bawahnya 50 dikali 50 dapatnya 2500. Dan cara menentukan X Y yaitu kita mengalihkan X dengan Y. 38 dikali 60 dapatnya 2280. Nah, setelah semua kita dapatkan, maka kita jumlahkan X, sigma X dapat 602, sigma Y dapatnya 790, dan sigma X kuadrat dijumlahkan dapatnya 31.306, dan jumlah dari sigma Y kuadrat dapatnya 53.938, dan jumlah dari XY sigma XY sama dengan 40.919. Oke, semua sudah kita dapatkan, masukkan ke rumus tadi. Baik, sekarang R sama dengan N-nya adalah 12. N-nya ada 12.
ini tadi dapat 4919 yaitu dari sigma YX. Nah, dapat ini. Jadi kita pindahkan saja semuanya sesuai dengan rumusnya. Jadi ini dikali ini, kita mulai perkalian dulu, kita kalikan dulu ini, kita kalikan lalu kita kurangkan, dapat hasilnya ini dikalikan dulu perkalian semuanya, dapat hasilnya yaitu ini kurang ya. Jadi ini kita akarkan dapat 0,88. Jadi besar hubungan variabel X dan Y yaitu 0,88. Nomor 2, berapa besar sumbangan atau kontribusi variabel X dan Y? Nah, jadi memperoleh berapa besaran kontribusi, KP sama dengan R kuadrat dikali 100% KDM, memperoleh nilai 0,88. Kita masukkan rumusnya, yaitu KP sama dengan R kuadrat dikali 100% kuadrat, KP sama dengan 0,88 kuadrat dikali 100% kuadrat. Maka hasil KP sama dengan 77,44%. Ini untuk jawaban nomor 2, berapa besar sumbangan kontribusi variabel X dan Y. Nilai kontribusi itu memiliki arti motivasi belajar mahasiswa dengan prestasi mahasiswa sebesar 77,44% dan siswa 22,56%. Ditentukan oleh variabel dua puluh 22,56%, 100 dikurang 77,44%, maka hasilnya segini. Nomor 4, menentukan hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Dalam mengetahui variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan yang signifikan, maka harus menentukan nilai T hitung dan nilai T tabel. Untuk T hitung rumusnya, rumus buat T hitung sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. T hitung
sama dengan N-nya sudah diketahui, R-nya sudah diketahui 0,88, akar N-nya 12 dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat 0,88. Jadi T hitung sama dengan 2,78 per 0,475. Hasilnya 5,85. Ini buat rumus T hitung. Untuk rumus T tabel dengan N dikurang K alfa. T tabel sama dengan N-nya 12 dikurang K-nya 2, alfanya 0,05. T tabel dengan 12 kurang 2 10 dan alfanya 0,05. Jadi menjelaskan 10 dan alfa yang 0,05. Ini ada tabel alfa untuk uji dua pihak atau two tile test, alfanya 0,5 dan diambil dari baris ke 10, berarti 2,228. Jadi nilai hitung jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka H0 ditolak atau signifikan. Begitu juga jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka H0 diterima atau tidak signifikan. Jadi nilai T hitung sama dengan 5 nilai T hitung 5,85, sedangkan nilai T tabel 2,228. Jadi dapat dilihat T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga dapat disimpulkan karena lebih besar T hitung, H0 ditolak. H0 ditolak sehingga signifikan. Baik, yang kelima terdapat kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa, di mana semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki cenderung semakin baik.
pula prestasi akademik. Yang dicapai. Mudah bukan? Hidup memang selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit untuk coba keluar. Belajar Belajar sintaksis. Ayo. Sintaksis apa? Belajar sintaksis.